Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuranisa Padu dari kelas 1E dengan NIM 151423094. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas manajemen kelas oleh dosen pengampu Bapak Dr. Rustam I. Husain, SAG, MPD. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada penjelasan materi. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu hambatan-hambatan dalam manajemen kelas. Manajemen kelas merupakan upaya mengelola siswa di dalam kelas yang dilakukan untuk menciptakan dan mempertahankan suasana atau kondisi kelas yang menunjang program pembelajaran dengan jalan menciptakan dan mempertahankan motivasi siswa untuk selalu ikut terlibat dan berperan serta dalam proses pendidikan di sekolah. Di dalam kelas, guru melaksanakan dua tugas pokok, yaitu kegiatan mengajar dan mengelola kelas. Kegiatan mengajar pada hakikatnya adalah proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar siswa. Sedangkan kegiatan mengelola kelas tidak hanya berupa pengaturan kelas, fasilitas fisik, dan rutinitas. Nah, kegiatan mengelola kelas dimaksudkan untuk menciptakan dan mempertahankan suasana dan kondisi kelas, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Beberapa hambatan-hambatan dalam proses pembelajaran di dalam kelas, diantaranya yang pertama, adanya kegiatan sekolah yang mengorbankan jam pelajaran. Yang kedua, kelas yang mendapat jam pelajaran terakhir. Yang ketiga, siswa kurang disiplin dalam mengerjakan tugas. Yang keempat, siswa kurang aktif di kelas. Yang kelima, siswa sering keluar masuk kelas dengan alasan ke kamar kecil. Yang keenam, fasilitas peserta didik. Yang ketujuh, ketidaksesuaian penerapan metode. Yang kedelapan, ketidakpahaman terhadap materi. Dan yang terakhir, keterasingan peserta didik dalam suatu pengajaran. Nah, jadi dalam hal ini faktor yang menghambat adalah siswa dan fasilitas lingkungan sekolah, yaitu kekurang sadaran dalam memenuhi tugas dan haknya sebagai anggota kelas serta kurangnya perhatian dari pihak sekolah yang tidak lain adalah belajar dengan sungguh-sungguh dan pemenuhan fasilitas sekolah. Kemudian kita masuk pada materi yang kedua, yaitu cara mengatasi hambatan-hambatan dalam manajemen kelas. Nah, untuk mengatasi faktor penghambat dalam manajemen kelas tersebut juga dibutuhkan usaha secara nyata dari pihak pelaksana manajemen kelas, yaitu guru itu sendiri. Adapun hal-hal yang dilakukan atau strategi nyata untuk mengatasi faktor penghambat tersebut, yaitu yang pertama, memotivasi dengan pemberian jadwal pengaturan waktu. Yang kedua, berusaha tampil prima di jam-jam terakhir agar siswa tidak jenuh dan variasi metode KBM. Yang ketiga, mengulang materi yang menyenangkan dan memberi masukan tentang pentingnya suatu ilmu. Selain strategi, guru juga menerapkan beberapa pendekatan dan juga koordinasi dengan pihak sekolah dan orang tua siswa. Yang keempat, tersedianya fasilitas-fasilitas sarana dan prasarana yang cukup lengkap seperti LCD di kelas, buku-buku perpustakaan yang memadai. Dan yang terakhir yaitu dukungan dari orang tua. Terjalinnya koordinasi yang baik antara guru dan orang tua. Baik, kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu faktor-faktor dalam manajemen kelas. Nah, secara umum, faktor-faktor dalam pengelolaan kelas dibagi menjadi dua golongan, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Dalam rangka memperkecil masalah gangguan dalam pengelolaan kelas, memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan kelas yang perlu diperhatikan oleh guru dapat diuraikan, yaitu yang pertama, hangat dan antusias. Diperlukan dalam proses belajar mengajar. Guru yang hangat dan akrab dengan siswa
selalu menunjukkan antusias pada tugasnya, pada aktivitasnya dapat berhasil dalam mengimplementasi pengelolaan kelas. Yang kedua, tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja dapat meningkatkan gairah siswa untuk belajar, sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang, dapat menarik perhatian siswa dan dapat mengendalikan gairah belajar siswa. Yang ketiga, bervariasi. Penggunaan alat media, gaya mengajar guru, pola interaksi antar guru dan siswa dapat mengurangi munculnya gangguan, meningkatkan perhatian siswa. Nah, apabila penggunaannya bervariasi, merupakan kunci tercapainya pengelolaan kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan. Yang keempat, yaitu keluasan. Tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan siswa serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Nah, keluasan pengajaran dapat mencegah munculnya gangguan seperti keributan siswa, tidak ada perhatian, dan tidak mengerjakan tugas. Yang kelima, penekanan pada hal-hal yang positif. Pada dasarnya, dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan pada hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian siswa pada hal-hal yang negatif. Yang terakhir yaitu penanaman disiplin diri. Nah, tujuan akhir pengelolaan kelas adalah siswa dapat mengembangkan disiplin diri sendiri. Guru sebaiknya selalu mendorong siswa untuk melaksanakan disiplin dan guru hendaknya menjadi satu tauladan mengenai pengendalian diri dan pelaksanaan tanggung jawab untuk siswa. Baik, sekian materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.